Ya, pada malam hari ini topiknya masa depan. Masa depan ayatnya dari ya Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, kalau kita perhatikan, siapa yang nggak senang dengan kata-kata atau ayat ini, ya pasti semuanya suka dan mungkin ada yang hafal. Apa sih masa depan itu? Kalau dari KBBI ya masa yang akan datang. Ada juga waktu atau periode kehidupan yang akan kita miliki di waktu yang mendatang. Ada arti lain lagi, masa depan sering dikaitkan dengan keinginan dan harapan seseorang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari masa kini atau masa lampau. Ya, saya lebih senang ini ya. Masa depan sering dikaitkan dengan keinginan dan harapan seseorang ya. Siapa dari antara kita nggak punya keinginan dan harapan? Pasti kita semua punya keinginan dan harapan, tapi di sini ada penekanan untuk untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari masa kini atau masa lampau. Kalau dalam bahasa Latinnya, masa depan itu berasal dari kata futurus yang memiliki arti apa yang akan terjadi, apa yang akan muncul sesudah, saat sekarang, atau dalam waktu dekat, atau waktu yang belum tiba. Jadi bisa disimpulkan bahwa masa depan atau hari depan itu berbicara tentang suatu waktu yang akan terjadi di saat yang akan datang, dan masa depan tidak akan pernah ada artinya jika tidak diwarnai dengan terjadinya sebuah peristiwa. Di dalam kekristenan, masa depan tidak hanya berbicara bekerja, menikah, memiliki anak dan cucu, serta kehidupan setelah kematian. Mungkin kita berpikir mau kemana, surga atau neraka. Jadi dalam kekristenan, masa depan tidak hanya berbicara tentang bekerja, menikah, memiliki anak dan cucu, serta kehidupan setelah kematian. Lebih daripada itu, kalau kita hanya berpikir hanya sebatas hal-hal itu, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia ya guys? Jadi masa depan itu berbicara tentang rencana Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang akan Dia nyatakan waktu demi waktu di dalam hidup kita. Amin. Ya. Moodnya dibuka aja nggak apa-apa ini. Amin. 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 Rencana Tuhan yang ada di dalam hidup kita, yang akan Dia nyatakan waktu demi waktu di dalam hidup kita. Itu adalah masa depan. Ya. Amin. Kalau sebelumnya tadi saya suka ini tadi ya. Masa depan yang bagian ketiga ini, masa depan sering dikaitkan dengan keinginan dan harapan seorang untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Ya, kehidupan ini kan ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa yang akan datang. Dan kita hidup di masa sekarang kan? Sekarang. Dan kita pasti punya, dalam setiap kehidupan kita punya masa lalu. Ya. Nah, berbagai macam lah masa lalu dalam kehidupan kita. Kalau foto ini saya sedang berjalan masuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Saya minta tolong ada orang fotokan. Untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dari masa kini atau masa yang lampau. Next yang tadi. Tetapi masa depan itu juga berbicara tentang rencana Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang akan
dia nyatakan waktu demi waktu. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham. Abraham ketika dipanggil Tuhan untuk keluar dari ya itu Ur-Kasdim. Ya. Ketika Abraham dipanggil keluar dari Ur-Kasdim, entah dia mau dibawa kemana kan dia nggak tahu. Ya. Tapi saat itu ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi, dia hanya percaya. Dia hanya taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dia pergi dan keluar meninggalkan segala apa yang dia miliki, walaupun tidak jelas detailnya rencana di masa depannya itu bagaimana, mau Tuhan buat gimana, bahkan dia harus tinggal di tenda, padahal dia seorang yang kaya kalau kita lihat di dalam Alkitab ya. Tapi Abraham di sini mau taat, mau tunduk dan percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam hidupnya akan rencana Tuhan yang ada di dalam hidupnya akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Abraham waktu demi waktu. Nah, seperti itu. Dia percaya ya keluar dan kita dapat lihat akhirnya dia menjadi bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia Tuhan pulihkan kehidupannya dengan berbagai macam proses. Ada juga Naaman. Naaman juga patuh dan taat pada Elisa. Tapi terkadang kita juga sering seperti Naaman ya, yang ingin tahu detailnya, mengapa kok disuruh kemana? Ingat nggak? Mandi di mana? Iya. Mandi di sungai apa? Ada yang ingat? Enggak, lupa. Itulah itu pokoknya. Ya ingatlah kisah itu ya. Terkadang kita seperti Naaman, kita bertanya kepada Elisa, dia ingin tahu detailnya kenapa kok disuruh mandi, bahkan 7 kali mencelupkan diri ya. Kalau kita mau tahu ya, mungkin kita bertanya kenapa ya harus seperti itu. Cuman dibilang aja, memperkatakan suatu kata itu kan harapan Naaman agar dia berkata-kata saja akan terjadi mujizat dalam kehidupannya. Ada juga seperti Yusuf yang tidak tahu rencana Tuhan di masa yang datang. Kita dapat lihat bagaimana proses Yusuf yang dari awal dia anak yang sangat dikasih dari 12 anak yang ada. Tapi karena iri hati, karena rasa dengki, karena mimpi-mimpi Yusuf ini, saudara-saudaranya banyak sekali mengadakan rencana untuk membunuh dia, bahkan membuang, bahkan hingga menjual dia ke Mesir. Dia nggak tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Tetapi saya rasa Yusuf juga berkata seperti ini, rencana Tuhan yang ada di dalam hidupnya akan Tuhan nyatakan waktu demi waktu. Dan kita dapat lihat, belum cukup dijual, dia juga dimasukkan penjara karena difitnah Tanteku. Lalu kita dapat lihat dari situ juga bukan hanya dilupakan oleh juru minuman dan juru makanan, ya. Tapi kita dapat lihat ketika dia tetap taat, setia, patuh pada apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupannya, Tuhan nyatakan rencananya waktu demi waktu. Tuhan angkat dia menjadi kepala penjara, dia diangkat juga sebagai kepala waktu itu di Mesir dia menjadi orang nomor 2. Sungguh luar biasa ya. Tuhan nyatakan rencananya waktu demi waktu, tapi kita dapat lihat dari Abraham, dari Naaman, dari Yusuf ini kita dapat lihat bahwa kuncinya dia percaya, dia taat apa yang menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupannya. Next, cepat aja cara memperoleh masa depan. Yang pertama, dalam Amsal 23 ayat 17 ya. Kalau tadi 23 ayat 18 karena masa depan sungguh ada. Nah, bagaimana memperoleh masa depan yang benar-benar sungguh ada itu? Amsal 23 ayat 17, janganlah hatimu iri
kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amin. Amin. Yang pertama, janganlah hatimu iri. Pertama, untuk kita mencapai namanya masa depan ini, jangan memiliki iri hati. Iri hati mungkin baik, mungkin ada kesuksesan orang lain yang mungkin secara instan, atau dia mungkin iri hati. Pokoknya jangan ada iri hati di dalam kehidupan kita. Karena saat kita ada iri hati, mungkin karena kesuksesan orang lain, atau oh hidupnya kok enak, oh hidupnya kok begini begitulah. Jangan sampai adalah iri hati dalam kehidupan kita, karena iri hati akan menghambat kita untuk mencapai masa depan kita. Tetapi yang kedua, takutlah akan Tuhan senantiasa. Kita dapat lihat dari tokoh tadi, Abraham, Yusuf, Naaman, kuncinya mereka adalah takut akan Tuhan, sehingga mereka memperoleh masa depan yang bisa dibilang penuh pengharapan dan gilang gemilang, walaupun mereka seperti Yusuf, ya kalau orang bilang masuk penjara ya bisa dibilangkan orang-orang yang gagal, orang-orang yang madesu lah, masa depannya suram. Tapi kita dapat lihat Yusuf menjadi orang yang luar biasa karena ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita akan memperoleh masa depan itu dengan penuh gilang gemilang, kata firman Tuhan. Jadi takut akan Tuhan. Yang pertama, jangan ada iri hati, baik kepada siapapun. Tetap dikatakan tadi kan masa depan itu sungguh ada. Jadi nggak usah iri hati terhadap siapapun. Lalu takut akan Tuhan itu kunci yang kedua. Dan selanjutnya dalam Mazmur 37 ayat 37, angka cantik ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yang ketiga, yaitu menjadi orang yang tulus. Orang yang tulus. Tulus, enggak tulus berarti katanya yang nggak tulus ya. Jangan jadi orang yang nggak tulus, baik kepada sahabat, sesama, terlebih orang tua, ya, tetap jadi orang yang tulus dan orang yang jujur. Karena orang yang jujur, Alkitab pun dipercaya segala sesuatu. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Ya, terlebih suka damailah. Ya, jangan tak suka namanya damai. Perdamaian. Ya, cara memperoleh masa depan, jangan iri hati, takut akan Tuhan, dan orang yang kita miliki hati yang tulus, menjadi orang yang jujur, apa adanya, lalu suka damai. Karena Tuhan pun berkata dalam Matius ya, dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah mereka yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu labelnya anak-anak Tuhan. Dia membawa damai dimanapun. Dia membawa sukacita, damai sejahtera dimanapun ketika ia berada. Bukan pertikaian, bukan cekcok, ataupun rasan-rasan. Cara memperoleh masa depan dari dua ayat ini kiranya dapat kita renungkan bersama. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, mungkin bagaimana ke depannya, tahun-tahun ke depan, tapi kita mau jadi seperti Abraham, kita mau jadi seperti Naaman, Yusuf, apapun yang Tuhan perkatakan saat ini, mari kita percayai dan kita setia taat kepada
Tuhan, apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kita. Terakhir saudara, kasih sebelum kita berakhir, ya dalam perjalanan kehidupan saya pun 2018 saya juga berpikir saya menjadi orang yang madesu, orang yang sudah nggak punya masa depan, orang yang sudah nggak punya harapan lagi. Tapi ketika ayat ini datang dalam kehidupan saya, masa depan itu sungguh ada. Saya juga bertanya, apa benar Tuhan? Masa depan ini ada, dan apa benar bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi seperti dalam Yeremia 29:11, dia merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Sudah penuh pengharapan, bahwa dia mengatakan masa depan itu sungguh ada. Dan di situ cara manusia memang wajarlah saya berpikir saya sudah nggak punya masa depan, saya nggak punya hari yang penuh pengharapan. Karena 2018 itu bulan Juli bulan tanggal 14 bulan Juli tahun 2018 itulah adalah hari yang bersejarah bagi saya, karena saya melangkahkan kaki keluar dengan penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, ya. Karena itu tadi saya nggak percaya kalau masa depan itu ada dan hari depan yang penuh pengharapan itu tidak ada. Bagaimana tidak? Bagaimana seorang mantan napi bisa orang terima, bisa orang terima dan mau akui dan mau kebanyakan orang mantan napi itu pasti orang pandang sebelah mata, dan orang sudah memvonis dia tidak punya masa depan, dia orang yang sudah tidak ada harapan lagi. Karena ada 2 cap aja, seorang ketika berada di dalam penjara dia akan menjadi lebih jahat atau menjadi lebih baik. Seperti yang tadi yang saya suka tadi, kehidupan yang lebih baik dari masa kini atau masa lampau. Sering dikaitkan seperti itu. Kenapa saya sering pelayanan ke penjara? Karena saya berasal dari sana. Jadi 2010 sampai 2018 ya 2.716 hari saya berada di dalam lapas dengan sebuah kasus. Tapi kalau itu semua boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan saya percaya bahwa itu memproses saya. Saya memang seorang hamba Tuhan sebelum saya masuk, tapi ada suatu hal yang saya lakukan tidak benar dan tidak berkenan, sehingga saya berizinkan untuk bisa masuk di dalam sana. Itu karena sebuah kesalahan dalam kehidupan saya. Tapi saya mau belajar di situ. Memang tahun pertama, tahun kedua saya masih belum menyadari apa yang menjadi mau Tuhan dalam kehidupan saya. Saya masih grundel, saya masih mengeluh dan berontak. Tapi ketika masuk tahun 3 ke 4 saya mau berserah kepada Tuhan. Saya mau menyerah diri sama Tuhan. Saya mau kembali lagi ke jalannya Tuhan. Mungkin saya sudah keluar, saya sudah nggak benar lagi hidupnya, tapi ketika di dalam proses demi proses, seperti tadi yang dikatakan bahwa rencana Tuhan yang ada dalam hidup saya, yang akan Tuhan nyatakan waktu demi waktu dalam kehidupan saya. Yang awalnya saya berkata, mungkin saya menjadi orang yang tidak ada pengharapan lagi, saya menjadi orang yang tidak punya masa depan lagi, tetapi ketika saya melangkahkan kaki keluar, saya dapat melihat memang banyak orang memandang saya sebelah mata. Saya merasa seperti terkucilkan, saya tidak punya teman, tetapi saya dapat melihat ketika saya awal-awal masuk dalam penjara,
saya dapat melihat saya orang bersalah, saya orang bobrok, saya orang dosa. Tetapi ketika seminggu saya berada dalam penjara, ada seorang hamba Tuhan yang tidak saya kenal, yang tidak pernah saya sangka-sangka, yang mungkin keluarga saya juga nggak ngerti, nggak kenal, nggak mengerti, tetapi Tuhan dapat kirim dari jauh-jauh dari Surabaya, gereja GKI atau JKI saya lupa, untuk datang hanya mendoakan saya. Dia hanya berkata, saya ketika melihat berita kamu, dalam hati saya Tuhan berkata, kamu aku utus untuk datang. Temui dia dan doakan dia dan kuatkan dia. Itu suatu pengalaman yang luar biasa dalam kehidupan saya bahwa oh ya, Tuhan sangat mengasihi dan Tuhan mau memulihkan kehidupan kita asal kita percaya, asal kita mau taat dan tunduk. Ketika saya benar-benar menyerahkan hidup saya, mau percaya, taat, dan tunduk, Tuhan nyatakan pemulihannya, sehingga kalau saya boleh ada sampai hari ini, itulah, ikutlah aku. Ikutlah aku artinya adalah sebuah penyerahan total setiap hari, bukan nanti, tapi setiap hari kita ikut, patuh, dan takut akan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus memilih kehendak Tuhan daripada kehendak diri kita sendiri. Dan saat saya memilih kehendak Tuhan dalam kehidupan saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan, saya nggak pernah mikir mungkin masa depan saya suram, tapi saya mau percaya ketika saya ada di dalam tangan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan pulihkan saya, Tuhan angkat saya kembali. Yang dulu saya sudah dilantik PDP, saya pikir sudah hilang, mungkin sudah nggak diangkat, tapi 1 tahun kemudian 2019 Tuhan angkat saya menjadi PDM dan banyak sekali pelayanan anak muda yang Tuhan percayakan juga kepada saya untuk hidup ini menjadi kesaksian bagi mereka agar mereka itu tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan selama hidup ini mari kita ketika kita mengikut Tuhan, ikutlah Tuhan sungguh-sungguh, menyerah kepada Tuhan sungguh-sungguh. Nah, itulah jadi kesaksian saya, biarlah melalui kesaksian ini menguatkan kita dan mari kita percaya bahwa memang masa depan itu sungguh-sungguh ada dan sungguh nyata. Dan kalau saya boleh, dulu saya berpikir saya nggak mungkin punya pasangan, tetapi Tuhan nyatakan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. See you, karena waktunya sudah habis. Tapi kita belum berdoa penutup loh. Nggak nutut. Masuk lagi, doa penutupnya gimana dong? Masuk lagi lah ya. Sempat. Masuk lagi. Berapa Masuk menit lagi, lagi boleh? kita ada di atas kan? Udah ini Udah, satu. Ini sempat. Tinggal 1 menit lagi. Enggak. Nggak bisa 1 menit berdoa, mana mungkin. Iya.